Dahulu kala, di kota Hangzhou yang tenang, terdapat sebuah danau yang airnya sejernih kristal dan memantulkan cahaya bulan seperti cermin surga. Danau itu bernama Danau Emas karena di tengah malam, kilau airnya tampak seperti riak-riak dari sisik seekor ikan emas raksasa. Tak banyak yang tahu, di dalam danau itu tinggal seorang siluman ikan mas. Ia bukan monster jahat seperti dalam dongeng. Ia adalah roh air yang sudah berlatih selama ratusan tahun, hingga bisa mengambil wujud wanita muda yang cantik dan lemah lembut. Namanya adalah Jinlin Nu, artinya gadis bersisik emas. Setiap malam saat cahaya bulan menyentuh permukaan danau, Jinlin Nu akan naik ke darat, menyamar sebagai manusia, dan berjalan-jalan di pasar malam. Ia menyukai lampion, suara kecapi, dan aroma bunga melati. Namun suatu malam, takdirnya berubah. Di bawah pohon willow yang bergoyang lembut oleh angin danau, ia bertemu dengan seorang pria muda bernama Zhao Yunqing, seorang sarjana miskin yang sedang duduk termenung, menulis puisi untuk ibunya yang baru saja meninggal dunia. Jinlin Nu tertarik oleh kesedihan lembut di matanya, yang mendekat dan bertanya, "Apakah kau sedang menulis untuk seseorang?" Zhao menoleh. Tak pernah ia melihat gadis cantik itu. Namun bukan kecantikannya yang menarik hatinya, melainkan ketenangan dan kedalaman pandangannya. Malam itu mereka berbicara lama. Dari puisi beralih ke kehidupan, dari kesedihan menuju harapan. Dan malam-malam berikutnya, mereka bertemu lagi. Hari demi hari, cinta tumbuh di antara mereka. Cinta yang lembut dan diam. Jinlin Nu tahu, ia tak seharusnya mencintai manusia, tapi hati tak bisa memilih. Dan Zhao yang selama ini hidup dalam sepi merasa dunianya kini punya cahaya. Hingga suatu malam di bawah bulan purnama, Zhao melamar Jinlin Nu. Ia berjanji, "Aku miskin tapi aku akan mencintaimu sampai akhir hidupku." Jinlin Nu menangis. Ia ingin menerima, tapi ia tahu rahasia besar belum terungkap. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang berjalan di tepi danau, datanglah seorang biksu tua dari kuil gunung. Ia melihat Jinlin Nu dan matanya langsung tajam. "Kau bukan manusia, kau adalah siluman," serunya. "Keluar dari wujud palsumu." Dengan doa dan mantra, biksu itu memaksa Jinlin Nu menunjukkan wujud aslinya. Di depan mata Zhao, gadis yang ia cintai berubah perlahan menjadi ikan mas emas raksasa dengan mata lembut yang basah oleh air mata. Zhao terjatuh. Ia ingin menyangkal, tapi tubuhnya lemas. Biksu itu berkata, "Siluman tidak boleh mencintai manusia. Itu melanggar tatanan surga." Zhao memohon. Ia menangis sambil bersujud di tanah. "Tuan, dia tak pernah menyakitiku. Dia hanya mencintaiku sepenuh hati. Namun aturan langit tak bisa dilanggar." Jinlin Nu ditangkap dan disegel di dasar danau emas dengan mantra yang hanya bisa dibuka oleh air mata cinta sejati yang tak pernah padam. Setelah kejadian itu, Zhao Yunqing berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Setiap malam ia datang ke danau, duduk di bawah pohon willow yang dulu menjadi saksi cinta mereka. Ia membaca puisi untuk kekasihnya. Ia berbicara pada bulan, berharap Jinlin Nu bisa mendengar. Ia tak pernah menikah, tak pernah meninggalkan tempat itu. Orang-orang memanggilnya sarjana gila dari Danau Emas. Tapi ia tak peduli, karena di hatinya ia tahu Jinlin Nu masih ada di bawah sana, menunggunya. Tahun berganti tahun. Saat Zhao sudah tua dan tubuhnya rapuh, ia datang untuk terakhir kalinya ke tepi danau. Dengan suara gemetar ia berbisik, "Jika aku tak bisa membebaskanmu, maka izinkan aku bersamamu di dasar danau ini." Dan malam itu, Zhao terjun ke danau, tubuhnya tak pernah ditemukan. Namun sejak malam itu, air Danau Emas menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dan setiap bulan purnama, banyak orang melihat dua bayangan berenang bersama di bawah air, satu berkilau emas, satu lagi berselimut puisi. Dan legenda pun berkata, cinta sejati tak mengenal bentuk, tak peduli kau siluman atau manusia. Kalau cinta itu murni, maka bahkan air mata pun bisa menghapus mantra langit. Inilah kisah Jinlin Nu dan Zhao Yunqing, cinta antara siluman ikan mas dan manusia. Cinta yang tidak bisa disatukan oleh dunia, tapi juga tidak bisa dipisahkan oleh waktu. Karena cinta sejati adalah saat kau tetap menunggu, meski tak ada jaminan kau akan bertemu.